Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tidak, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. Chen Ping berusaha berdiri, mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya, dan menelannya. Itu adalah pil esensi naga yang diperoleh dari kolam naga, obat suci untuk penyembuhan. Begitu pil itu masuk ke perutnya, aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan, yang terlihat oleh mata telanjang. Penyambungan kembali tulang rusuk, penyembuhan patah tulang, perbaikan organ dalam. Sesaat kemudian, Chen Ping berdiri, napasnya sebagian besar sudah pulih. Dia memandang medan perang, di mana Long Yuan telah mengungkapkan wujud aslinya, seekor naga emas sepanjang 100 kaki, yang terlibat pertempuran sengit dengan 3 naga iblis berwarna merah gelap. 5 naga raksasa berguling-guling di langit di atas pegunungan dan hutan. Raungan naga mengguncang langit, dan energi iblis melonjak ke angkasa. Tatapan Chen Ping menajam, dan kekuatan garis keturunannya melonjak dalam dirinya. Hantu naga emas bercakar 5 muncul kembali. Kali ini, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke medan perang. Tetua Long Yuan, saya di sini untuk membantu Anda. Long Yuan terkejut, Yang Mulia, luka Anda belum sembuh juga. Tanpa banyak bicara, Chen Ping melayangkan pukulan ke arah Long Mo. Long Mo sedang terlibat pertarungan sengit dengan Long Yuan ketika Chen Ping tiba-tiba menyerang, meninju punggungnya. Bang! Sosok Long Mo bergoyang, dan retakan muncul di sisik merah gelapnya. Dia menoleh dan menatap Chen Ping, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, cederamu. Chen Ping mencibir, terima kasih kepada ramuan klan nagamu. Dia menyerang lagi, dan hantu naga emas itu meraung saat menyerbu ke arah Long Mo. Wajah Long Mo memerah, dan dia mengayunkan telapak tangannya. Cahaya merah gelap bertabrakan dengan bayangan naga emas, menyebabkan Chen Ping mundur 3 langkah, dan Long Mo juga mundur 1 langkah. Meskipun mereka masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka tidak lagi selemah sebelumnya. Melihat hal itu, semangat Long Yuan pun bangkit. Yang Mulia Maha Perkasa, dia meraung dan melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Long Xing dan Long Sa terjerat olehnya dan tidak bisa melarikan diri. Long Mo menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah manik-manik merah gelap dari sakunya. Saat manik itu muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ekspresi Long Yuan berubah drastis, mutiara naga iblis. Apa kau gila? Long Mo menyeringai jahat, Long Yuan, apa kau pikir kami bertiga datang tanpa persiapan? Dia menghancurkan mutiara naga iblis, dan semburan energi iblis yang mengerikan meletus darinya. Energi iblis itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura Long Mo melonjak liar pada saat ini. Puncak peringkat ke-9 dari alam abadi atas. Long Mo meraung ke langit, tubuhnya memancarkan cahaya merah gelap yang cemerlang. Dia menatap Chen Ping, matanya dipenuhi niat membunuh. Chen Ping, kau tidak bisa lolos hari ini. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, tetapi hatinya merasa sedih. Long Yuan meraung dan menyerbu ke arah Long Mo dengan segenap kekuatannya. Namun Long Mo hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan cahaya merah gelap menolak Long Yuan. Pak Tua, minggir dari jalanku. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Chen Ping, matanya penuh ejekan. Chen Ping, apakah kau punya kata? Kata terakhir, Chen Ping menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Memiliki. Long Mo mengangkat alisnya, bicaralah. Chen Ping berkata, dengan mengucapkan setiap kata dengan jelas, kau sangat jelek. Wajah Long Mo menegang. Dia langsung marah besar. Hukuman mati di pengadilan. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, dan cahaya merah gelap menyapu langit. Chen Ping memejamkan matanya. Kali ini, benar-benar tidak ada jalan untuk menghindarinya. Tepat saat itu, berhenti. Dengan teriakan tajam, sesosok tubuh bergegas mendekat. Chen Ping membuka matanya dan terkejut. Chen Wanxing, mengapa dia ada di sini? Chen Wanxing berlumuran darah dan wajahnya pucat, jelas sekali ia telah berjuang keras untuk sampai ke sini. Dia berdiri di depan Chen Ping,
menatap Long Mo dengan tekad yang teguh di matanya, kau tidak bisa membunuhnya. Long Mo terkejut. Lalu dia tersenyum. Senyum itu penuh dengan sarkasme. Nona Chen, ayahmu mengkurungmu di aula leluhur, bagaimana kau bisa melarikan diri? Chen Wanxing tidak menjawab, tetapi menatapnya dengan tajam, aku sudah bilang, kau tidak bisa membunuhnya. Long Mo menggelengkan kepalanya, Nona Chen, Anda terlalu naif. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Dia mengangkat tangannya, hendak memukul dengan telapak tangannya. Chen Wanxing tiba-tiba mengeluarkan liontin giok dari dadanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Liontin giok itu seluruhnya terbuat dari emas, dengan ukiran naga emas bercakar 5 di atasnya. Pupil mata Long Mo menyempit. Dekrit Kaisar Naga. Chen Wanxing berteriak, kalian para naga memperlakukan perintah seolah-olah dikeluarkan oleh Kaisar Naga. Beraninya kalian tidak mematuhi perintah Kaisar Naga. Ekspresi Long Mo tampak ragu, dia tidak mengerti bagaimana Chen Wanxing mendapatkan token Kaisar Naga. Dia menatap lekat-lekat liontin giok itu, secercah kekhawatiran terpancar di matanya. Dekrit Kaisar Naga adalah harta karun klan naga, yang mewakili otoritas Kaisar Naga. Naga manapun harus mematuhi perintah, jika tidak, itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ras naga. Meskipun mereka telah berpihak pada iblis, naluri mereka yang mendalam membuat mereka secara naluriah takut pada simbol ini. Long Mo terdiam cukup lama sebelum akhirnya mendengus dingin, Nona Chen, apakah Anda pikir tanda yang rusak bisa melindunginya? Dia melambaikan tangannya, dan cahaya merah gelap menyambar pergelangan tangan Chen Wanxing. Chen Wanxing menjerit kesakitan saat dekrit Kaisar Naga terlepas dari tangannya. Long Mo menangkap token itu, memainkannya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang, token itu milikku. Dia menatap Chen Wanxing dengan kilatan kejam di matanya, Nona Chen, kau telah menggagalkan rencanaku berkali-kali. Hari ini, kau akan mati bersamanya. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya merah gelap mengembun di telapak tangannya. Wajah Chen Wanxing memucat, tetapi dia tidak mundur. Dia berbalik dan menatap Chen Ping, matanya penuh permintaan maaf. Tuan Muda Chen, saya sangat menyesal. Saya yang telah membuat Anda terjerumus ke dalam masalah ini. Chen Ping menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Nona Chen, bagaimana bisa Anda begitu bodoh? Chen Wanxing terkejut. Chen Ping melanjutkan, kau bisa saja mengabaikanku. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, aku tidak ingin kau mati. Chen Ping terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Kalau begitu, mari kita tinggal bersama. Dia mengangkat kepalanya, menatap Long Mo, matanya penuh tekad, ayo. Long Mo mencibir dan menamparkan dengan telapak tangannya. Tepat saat itu, mengaum, raungan naga lainnya terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Cahaya keemasan turun dari langit. Cahaya keemasan itu begitu kuat sehingga membutakan orang. Serangan Long Mo diblokir oleh cahaya keemasan. Pupil matanya menyempit saat dia menatap orang yang mendekat. Dia adalah seorang pemuda, mengenakan jubah emas, dengan wajah tampan, dan memancarkan energi naga murni. Ekspresi Long Mo berubah drastis, Long Hao, apa yang kau lakukan di sini? Pemuda itu menatapnya dan tersenyum tipis, Long Mo, sudah lama tidak bertemu. Dia menoleh ke arah Chen Ping dan sedikit membungkuk. Long Hao dari garis keturunan naga surgawi menyampaikan salam kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Chen Ping terkejut. Naga lain. Selain itu, orang ini tidak memiliki energi iblis, dia adalah naga surgawi murni. Long Hao menatap Long Mo dan berkata dengan tenang, Long Mo, kau telah mengkhianati klan naga dan berpihak pada klan iblis. Hari ini adalah hari kematianmu. Wajah Long Mo memucat, Long Hao, kau hanyalah dewa tingkat 9. Aku bisa membunuhmu sendirian. Lagi pula, aku juga punya Long Xing dan Long Sa. Long Hao tersenyum. Apa kamu yakin? Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok muncul di belakangnya. Masing-masing memancarkan aura naga yang kaya. Ekspresi Long Mo berubah total. Kau membawa pasukan naga bersamamu. Long Hao mengangguk, benar. Dengan munculnya garis keturunan Kaisar Naga di dunia,
garis keturunan naga surgawi. Kita tentu saja akan menyambutnya. Dia menatap Chen Ping dan membungkuk lagi, Yang Mulia, mohon maafkan kami karena terlambat. Chen Ping menyaksikan adegan ini dengan perasaan campur aduk. Naga-naga itu benar-benar telah tiba. Selain itu, mereka datang berkelompok. Wajah Long Mo memucat pasi. Dia tahu dia akan celaka hari ini. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia menatap Chen Ping dengan tajam, matanya dipenuhi kebencian. Chen Ping, jangan terlalu sombong. Sekalipun kau lolos hari ini, garis keturunan naga iblisku tidak akan membiarkanmu pergi. Kami bertekad untuk memiliki garis keturunan Kaisar Naga. Lagi pula, baik kuil maupun keluarga Chen tidak akan membiarkanmu pergi. Kau pikir kau bisa mengandalkan garis keturunan naga surgawi yang sekarat untuk melindungimu? Itu hanya angan-angan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, dan bersama Long Xing dan Long Sa, mereka berubah menjadi 3 cahaya merah. Gelap dan melarikan diri ke kejauhan. Long Hao ingin mengejar, tetapi Chen Ping menghentikannya. Biarkan mereka pergi. Long Hao terkejut, Yang Mulia. Chen Ping menggelengkan kepalanya, sekarang bukan waktunya untuk terlibat dengan mereka. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Dia menatap Chen Wanxing, yang berdiri di sana dengan tatapan kosong, tampaknya masih terkejut. Nona Chen, apakah Anda baik-baik saja? Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, menatap Chen Ping dengan perasaan campur aduk di matanya. Kau benar-benar Kaisar Naga. Chen Ping tertawa, itu bohong. Aku hanya orang sial yang diburu oleh keluarga Chenmu. Chen Wanxing tak kuasa menahan tawa, tetapi saat tertawa, ia mulai menangis lagi. Long Hao melangkah maju dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, silakan ikut kami kembali ke lembah Tianlong. Kepala klan Long Zhan sedang menunggu Anda. Chen Ping berpikir sejenak dan mengangguk, baik. Dia menatap Chen Wanxing, Nona Chen, dan Anda. Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, saya anggota keluarga Chen, saya ingin kembali. Chen Ping mengerutkan kening, jika kau kembali, ayahmu tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Chen Wanxing tersenyum, tetapi senyumnya bercampur dengan kepahitan, itulah yang pantas kudapatkan. Aku berbohong padamu, mengkhianati keluarga Chen, dan membiarkanmu pergi. Semua ini harus berakhir. Chen Ping menatapnya dan terdiam cukup lama. Nona Chen, jaga diri baik-baik. Chen Wanxing mengangguk, kamu juga. Dia berbalik dan berjalan menuju kota Yunxian. Chen Ping memperhatikan sosoknya yang menjauh dan tiba-tiba berkata, Chen Wanxing. Chen Wanxing berhenti dan menoleh untuk melihatnya. Chen Ping tersenyum, setelah urusanku selesai, aku akan kembali dan kita akan berlatih bersama. Chen Wanxing terkejut. Seketika, pipinya memerah, dan dia menatapnya dengan tajam, pergi. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Namun, sudut-sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terangkat. Chen Ping memperhatikan sosoknya yang pergi, senyumnya semakin lebar. Long Hao mengamati dari samping, bibirnya berkedut. Kaisar Naga ini sungguh, Yang Mulia, mari kita pergi. Chen Ping mengangguk dan mengikuti Long Hao beserta kelompoknya, menghilang ke padang gurun. Kota Yunxian, rumah Chen. Chen Wanxing kembali ke aula leluhur dan berlutut di depan prasasti peringatan. Chen Tiangang berdiri di belakangnya, wajahnya pucat pasi. Kau berani kembali? Chen Wanxing tidak menoleh, tetapi hanya berkata, ini rumahku, mengapa aku tidak bisa kembali? Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kau membiarkan Chen Ping pergi dan menyinggung ketiga utusan naga. Itu, jika mereka meminta pertanggungjawabanmu, bagaimana keluarga Chen akan menanggung konsekuensinya? Chen Wanxing tersenyum. Senyum itu penuh dengan sarkasme. Ayah, apakah ayah tahu siapa ketiga utusan naga itu? Chen Tiangang terkejut. Chen Wanxing melanjutkan, mereka adalah pengkhianat klan naga, telah membelot ke klan iblis, dan mereka memiliki energi iblis. Bekerja sama dengan mereka sama seperti mencari kulit harimau. Ekspresi Chen Tiangang berubah, apa yang kau katakan? Chen Wanxing berdiri dan menatap ayahnya. Ayah,
kau mampu melakukan apa saja demi kepentingan keluarga Chen. Kau memanfaatkan aku, menipu Chen Ping, dan bekerja sama dengan naga iblis. Pernahkah kau mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan-tindakan ini? Chen Tiangang tetap diam. Chen Wanxing melanjutkan, Chen Ping memiliki garis keturunan Kaisar Naga, dan naga-naga sejati telah datang mencarinya. Jika kau menyinggungnya, kau menyinggung seluruh ras naga. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, perlahan dan dengan sengaja, ayah, apakah ayah menyesalinya? Wajah Chen Tiangang memucat-pucat, dan dia tetap diam. Chen Wanxing menghela napas dan berbalik untuk berjalan keluar dari aula leluhur. Kau mau pergi kemana? Tanya Chen Tiangang. Chen Wanxing tidak menoleh, pergi dan renungkan perbuatanmu di pojok. Ini hukumanmu untukku. Dia berjalan keluar dari aula leluhur dan menghilang ke dalam malam. Chen Tiangang berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Apakah kamu menyesalinya? Dia tidak tahu. Namun ia tahu bahwa keluarga Chen mungkin benar-benar telah melakukan kesalahan. Bab 6116 semuanya sudah terlambat. Kata-kata Chen Wanxing bagaikan jarum dingin, menusuk dalam-dalam ke gendang telinga Chen Tiangang, dan terus terngiang di sana. Chen Ping berasal dari garis keturunan Kaisar Naga, dan naga-naga sejati telah datang mencarinya. Jika kau menyinggungnya, kau menyinggung seluruh ras naga. Naga, dua kata ini, meskipun tampak ringan, membawa beban 1000 pon, menghantam hati Chen Tiangang dengan kekuatan yang luar biasa. Dia berdiri di ruang remang-remang dan hikmat balai leluhur klan Chen, menatap prasasti leluhur yang telah diabadikan selama hampir 10.000 tahun, dan senyum pahit tanpa sadar tersungging di sudut mulutnya. Dia telah hidup selama ribuan tahun, secara bertahap menembus berbagai tingkatan dari seorang kultivator muda yang tidak berpengetahuan. Setelah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan kehancuran tragis sekte, keruntuhan dinasti, tumpukan mayat dan lautan darah dalam perang antara dewa dan iblis, dan melihat tokoh-tokoh perkasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh di depan matanya dan kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lenyap begitu saja dari waktu ke waktu. Badai dan gelombang apa, konspirasi dahsyat apa, situasi putus asa dan jalan buntu apa yang belum dialami Chen Tiangang. Namun kali ini, dia jelas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menjalar dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya, menyebabkan tubuhnya, yang telah berkultivasi hingga alam abadi sejati dan hampir kebal terhadap pedang dan tombak, sedikit gemetar tak terkendali. Dia benar-benar salah. Itu adalah kesalahan yang mengerikan, kesalahan total, sangat buruk sehingga seolah-olah satu-satunya cara untuk menyelamatkan situasi telah diputus oleh tangan saya sendiri. Saat mengambil keputusan-keputusan itu, bukankah dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua itu demi keluarga Chen, demi kepentingan abadi keluarga Chen selama 1000 tahun terakhir, untuk melestarikan fondasi keluarga Chen yang telah berdiri tegak di kota Yunxian selama 1000 tahun, dan untuk memastikan bahwa keluarga Chen terus mempertahankan posisinya sebagai keluarga terkemuka di alam abadi ini, bebas dari penindasan atau ditelan oleh pihak lain. Sebagai kepala keluarga, ia memikul beban hidup, mati, kehormatan, dan aib seluruh klan. Setiap langkah yang diambilnya, seperti berjalan di atas es tipis, dan setiap pilihan yang dibuatnya berkaitan dengan nasib jutaan anggota klan. Dia percaya bahwa semua yang dilakukannya didasari oleh rasa tanggung jawab kepada keluarganya. Namun mengapa aula leluhur itu sunyi senyap saat ini? Hanya napasnya yang bergema di ruangan kosong itu. Hatinya, terasa seperti sebagian telah dicabut, meninggalkannya kosong, dingin, dan tanpa sedikit pun rasa percaya diri. Kekosongan dan penyesalan tanpa batas yang dirasakannya bahkan lebih tak tertahankan daripada ketika dia terluka parah dan berada di ambang kematian. La tanpa sadar menutup matanya, dan tatapan mata Chen Ping saat meninggalkan kediaman Chen langsung terbayang di hadapannya. Tatapannya dingin, sedingin es yang tak pernah mencair, sedingin malam yang sunyi di tengah hutan belantara, tanpa kehangatan atau emosi apapun. Namun, tidak ada kebencian, tidak ada rasa dendam, tidak ada amarah, bahkan tidak ada sedikit pun emosi yang
Berlebihan di mata itu, justru ketenangan dan ketidakpedulian yang ekstrim inilah yang menyebabkannya lebih banyak kesedihan daripada kebencian yang meluap-luap, karena tatapan itu jelas menunjukkan kepadanya bahwa di mata Chen Ping, seluruh keluarga Chen, termasuk dirinya, sang kepala keluarga yang telah hidup selama 1000 tahun, dan para tetua yang menganggap diri mereka lebih unggul, hanyalah sekelompok badut yang tidak penting dan tidak layak. Mereka bahkan tidak pantas untuk dibenci. Jantung Chen Tiangang terasa seperti diremas erat oleh tangan tak terlihat, rasa sakitnya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Lalu dia teringat 3 utusan yang baru saja tiba di kediaman Chen. Awalnya, dia menyapa mereka dengan penuh kekaguman sebagai utusan naga, percaya bahwa mereka adalah naga purba yang turun dan ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Chen untuk mendapatkan dukungan dari klan naga. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, di mana letak jejak aura naga yang suci dan damai pada ketiga orang itu? Itu adalah aura mengerikan yang menembus hingga ke tulang, energi iblis yang membuat jantung seseorang gemetar dan jiwa seseorang bergetar. Itu adalah naga iblis, makhluk jahat, sama sekali bukan naga sejati. Dia jelas merasakan ada sesuatu yang salah dengan aura itu, dan rasa waspada melintas di benaknya, tetapi mengapa dia mengabaikannya begitu saja? Apakah ini karena keserakahan? Apakah itu karena harta karun naga yang tak terhitung jumlahnya yang dijanjikan oleh ketiga utusan naga itu? Itu adalah material langka dan berharga, teknik kultivasi kuno, dan senjata ilahi yang cukup untuk membuat kekuatan keluarga Chen melambung dan memungkinkan mereka untuk mendominasi kota Yunxian. Atau mungkin karena dia sangat menginginkan harta karun yang terkubur di kolam naga kuno itu. Apakah terlalu berlebihan menggunakan harta karun itu untuk memungkinkan keluarga Chen sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu dan melangkah ke jajaran sekte abadi teratas yang sebenarnya? Ketamakan membutakan pikiran, dan keuntungan mengaburkan penilaian. Kedelapan kata ini, saat ini, bagaikan pisau paling tajam, yang terus-menerus menusuk hati nuraninya. Chen Tiangang perlahan memejamkan matanya, wajahnya yang tua dan bermartabat dipenuhi kelelahan dan kesedihan. Dia menghembuskan napas panjang, napas yang memuat hampir 1000 tahun penuh lika-liku, dan penyesalan serta celaan diri yang tak berujung pada saat ini. Wan Xing benar, dia salah. Dialah, sang kepala keluarga, yang tidak kompeten dan tidak mampu menilai orang lain. Demi kepentingan yang samar, dan tidak pasti, ia bersekongkol melawan Chen Ping, yang memiliki garis keturunan Kaisar Naga, dan mendorong keluarga Chen ke jurang tanpa jalan kembali. Namun sekarang, kesalahan telah terjadi, dan sudah terlambat untuk memperbaikinya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apa lagi yang bisa dilakukan keluarga Chen? Chen Tiangang menyeret langkahnya yang sangat berat saat ia perlahan berjalan keluar dari balai leluhur keluarga Chen. Malam itu gelap gulita, dan tak ada satupun bintang di langit yang hitam pekat. Hanya bulan pucat yang semakin mengecil menggantung dengan sedih di cakrawala, memancarkan kesunyian yang tak terlukiskan. Dia mendongak ke langit malam yang sunyi mencekam, bibirnya sedikit bergetar, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan suara yang hanya dia yang bisa dengar, semoga belum terlambat. Dia tidak tahu bahwa hal terkejam di dunia adalah ketika Anda merasakan sedikit penyesalan atau secercah harapan. Takdir akan tanpa ampun memberitahu Anda bahwa semuanya sudah terlambat. Saat ini, di luar kota Yunxian, debu memenuhi udara. Pasukan yang tangguh berjumlah 100 orang bergegas menuju gerbang kota. Suara derap kaki kuda menggelegar, dan dentingan baju zirah terdengar tajam dan dingin, membawa rasa keagungan dan penindasan yang tak terbantahkan yang membuat burung dan binatang di sepanjang jalan ketakutan dan berhamburan lari. Bahkan tak berani bernapas. Bab 6117 seputar keluarga Chen. Di barisan paling depan prosesi terdapat lebih dari 10 pria lanjut usia yang mengenakan jubah perak. Para lelaki tua ini semuanya memiliki aura yang mendalam dan tak terduga, dengan ekspresi dingin dan rasa kekuasaan yang menindas yang nyata terpancar dari tubuh mereka. Jika salah satu dari mereka ditempatkan di kota Yunxian, mereka akan menjadi sosok yang sangat kuat yang mampu mengguncang seluruh wilayah hanya dengan hentakan kaki. Setidaknya,
mereka akan mencapai peringkat ke-8 alam abadi atas. Kekuatan seperti itu akan dianggap sebagai kekuatan seorang tokoh berpengaruh oleh keluarga bangsawan manapun. Ketiga pemimpin itu memiliki aura yang menakutkan, sebagai dewa tingkat 9 tingkat puncak, hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Jubah perak mereka memiliki kualitas luar biasa, berkilauan dengan cahaya warna-warni, dan di dada mereka terbordir secara seragam sebuah gunung suci yang megah dan menjulang tinggi yang tampak menembus awan. Itulah simbol kuil tersebut. Di alam abadi ini, kata kuil melambangkan otoritas tertinggi, dominasi absolut, dan kekuatan menakutkan yang tak seorang pun berani provokasi dengan mudah. Sekte atau keluarga manapun, setelah mendengar nama kuil tersebut, harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya dan tidak boleh lalai sedikit pun. Saat ini, prosesi kuil ini sedang menuju langsung ke kota abadi awan. Wu Lingyun telah menunggu di gerbang kota untuk waktu yang lama. La mengenakan pakaian bagus dan memiliki wajah tampan, tetapi ia memancarkan aura jahat dan cemas yang tak tersian. Embunyikan. Dia berdiri di salah satu sisi gerbang kota, matanya tertuju pada arah berdebu di kejauhan, tangannya di belakang punggung, ujung jarinya sedikit gemetar, jelas menunjukkan bahwa dia tidak tenang. Ketika Wu Lingyun melihat jubah perak ikonik dari prosesi kuil dan pola gunung suci, matanya berbinar, dan dia segera memasang senyum penuh hormat dan bergegas maju untuk memberi salam kepada mereka. Wu Lingyun dari keluarga Wu dengan hormat menyambut semua tetua kuil lahi. Dia membungkuk dalam-dalam, posturnya sangat rendah hati, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Pemimpin itu adalah seorang pria tua berambut putih dengan wajah yang berwibawa. Rambut dan janggutnya semuanya putih, tetapi ia masih sangat energik. Matanya setajam kilat, seolah-olah bisa melihat menembus hati orang lain. Dia melirik Wu Lingyun dengan acuh tak acuh, suaranya tenang dan datar, namun mengandung aura otoritas yang tinggi. Tuan Muda Wu, benarkah keluarga Chen melindungi Chen Ping, seorang penjahat dari Istana Lahi? Wu Lingyun segera membungkuk lagi, nadanya benar-benar yakin, tetua, ini benar sekali, tidak ada satupun kebohongan. Belum lama ini, Chen Ping berpartisipasi dalam kontes bela diri yang diadakan oleh keluarga Chen untuk mencari suami. Dia mengatasi semua rintangan dan mengalahkan semua pahlawan. Sekarang dia adalah menantu resmi keluarga Chen, dan statusnya telah lama diterima secara diam-diam oleh keluarga Chen. Keluarga Chen bahkan secara pribadi membawanya ke kolam naga kuno di pegunungan utara kota, dengan motif tersembunyi. Kolam naga kuno. Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu sedikit mengerutkan kening, jelas sekali ia tidak asing dengan tempat ini. Wu Lingyun mengangguk cepat dan menambahkan, benar. Tetua, mungkin Anda tidak tahu, tetapi kolam naga kuno berisi harta karun legendaris klan naga, dengan kekuatan yang tak terbatas. Chen Ping memiliki garis keturunan naga emas dan merupakan pewaris yang ditakdirkan untuk masuk ke kolam naga. Setelah memasuki kolam naga, dia pasti sudah mendapatkan harta karun tertinggi. Sekarang, dia pasti bersembunyi di kediaman Chen, menunggu kesempatannya. Pria tua berambut putih itu terdiam sejenak, tatapannya yang dalam tertuju pada kedalaman kota Yunxian, ke arah kediaman keluarga Chen. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, pergilah ke kota. Atas perintah. Tim kuil yang beranggotakan 100 orang itu segera bertindak, menyerbu kota Yunxian dengan langkah serempak. Momentum yang luar biasa, dan tujuan yang jelas, langsung menuju kediaman Chen. Orang-orang di kedua sisi jalan begitu ketakutan melihat pemandangan itu sehingga mereka semua bersembunyi di sudut-sudut, di balik pintu, dan di dalam toko, hanya mengintip setengah kepala mereka dan berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Wajah mereka penuh ketakutan dan kegelisahan. Mereka itu, orang-orang dari kuil. Mengapa mereka datang ke kota abadi awan kita? Dilihat dari tingkah laku mereka, mereka pasti berniat jahat. Kudengar keluarga Chen melindungi seorang buronan dari kuil, dan kuil datang khusus untuk menangkap mereka. Seorang buronan, apakah itu Chen Ping?
Orang yang belakangan ini menjadi berita utama karena menghancurkan jalan. Tong Tian, Set, pelankan suaramu. Apa kau pikir kita bisa bergosip tentang nama-nama seperti itu? Apa kau tidak ingin mati? Jangan sampai kau terlibat masalah. Bisikan-bisikan itu terdengar pelan dan dipenuhi rasa takut. Semua orang tahu bahwa murka kuil itu dapat menghancurkan jutaan orang. Hari ini, keluarga Chen kemungkinan besar akan binasa. Di luar kediaman Chen, dua penjaga biasa sedang bertugas seperti biasa. Mereka melihat sekelompok orang yang tampak mengancam, mengenakan jubah perak, menyerbu ke arah mereka. Tekanan yang mengerikan itu membuat kaki mereka lemas dan wajah mereka pucat pasi. Berhenti, ini adalah wilayah keluarga Chen, dilarang masuk tanpa izin. Salah satu penjaga mengumpulkan keberaniannya dan berteriak lantang, tetapi suaranya bergetar tak terkendali. Pria tua berambut putih itu bahkan tidak melirik mereka, seolah-olah dia hanya mengusir dua semut yang tidak penting. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai, dan sebuah kekuatan tak terlihat langsung muncul, menghantam kedua penjaga itu seperti gunung berdebar. Dengan dua bunyi gedebuk teredam, kedua penjaga itu terlempar ke belakang sebelum mereka sempat berteriak, jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah, dan kehilangan kesadaran. Kepung kediaman Chen, tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Siapapun yang membangkang akan dibunuh. Tanpa terkecuali, suara lelaki tua berambut putih itu dingin dan tanpa emosi sama sekali. Ya, 100 prajurit kuil itu menjawab serempak, suara mereka jelas dan lantang, menyebabkan seluruh kediaman Chen sedikit bergetar. Mereka dengan cepat berpencar, dengan cepat mengepung seluruh kediaman Chen, membentuk lapisan demi lapisan. Sehingga bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos. Di dalam kediaman Chen, kekacauan telah terjadi. Di dalam ruang dewan, Chen Tiangang duduk bersama 6 tetua keluarga Chen, mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan dengan ekspresi serius. Wajah semua orang dipenuhi kecemasan dan kegelisahan, dan suasananya sangat mencekam. Tiba-tiba, suara gaduh, langkah kaki, teriakan, dan suara benda-benda jatuh dan pecah terdengar dari luar, menciptakan kekacauan. Chen Tiangang mengerutkan keningnya tajam, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Tepat ketika dia hendak mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang telah terjadi, seorang penjaga terhuyung. Huyung masuk dari luar, pakaiannya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Orang-orang dari kuil telah tiba. Banyak sekali, mereka telah mengepung kediaman Chen sepenuhnya. Ledakan, kata-kata ini bagaikan petir di siang bolong, menghantam semua orang di aula dewan dengan keras. Ekspresi Chen Tiangang tiba-tiba berubah drastis, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat pasi. Dia tiba-tiba berdiri, auranya sedikit berfluktuasi tanpa terkendali. Keenam tetua itu saling bertukar pandang, secerca rasa takut yang hampir tak tersembunyikan terpancar di mata mereka. Bibir seorang tetua yang memerah karena malu bergetar, suaranya pun bergetar karena air mata. Kuil, bagaimana? Mereka bisa tiba secepat ini. Kami jelas, kami sudah siap. Tetua berambut putih itu perlahan memejamkan matanya, menghela napas panjang, nadanya dipenuhi rasa tak berdaya dan kesedihan. Apa yang sudah ditakdirkan akhirnya terjadi. Tak ada jalan untuk menghindar, tak ada cara untuk menolaknya. Seorang tetua yang agak gemuk lainnya membanting tinjunya ke meja, menggertakkan giginya dengan sedikit rasa kesal. Ini semua salah Chen Ping. Ini semua salahnya. Jika kita tidak menerimanya dan membiarkannya berpartisipasi dalam kontes bela diri untuk pernikahan, kita seharusnya tidak membawanya ke kolam naga. Bagaimana mungkin keluarga Chen kita sampai pada keadaan seperti ini? Jika kita tahu ini akan terjadi, seharusnya kita langsung menyerahkannya ke kuil sejak awal. Tetua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Tidak, kita tidak bisa menyalahkan Chen Ping. Keserakahan kitalah yang membuat kita begitu dibutakan oleh keserakahan. Seandainya kita tidak menginginkan garis keturunannya dan harta karunnya, seandainya kita tidak menyetujui tuntutan ketiga naga iblis itu,
dan seandainya kita tidak berniat mengkhianatinya ke kuil, akankah keluarga Chen kita berakhir seperti ini? Kita sendirilah yang telah membawa diri kita pada kehancuran. Tetua berambut putih itu tersenyum getir, senyumnya penuh kepedihan. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kesalahan sudah terjadi, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Tetua lainnya bergumam sendiri, suaranya rendah dan penuh rasa bersalah. Dulu aku bilang bahwa memasangkan kalung penahan naga itu pada Chen Ping adalah tindakan yang salah. Chen Ping benar-benar membantu keluarga Chen kami menyelesaikan krisis dan lulus ujian, namun kami bersekongkol melawannya di belakangnya. Ini melanggar prinsip leluhur keluarga Chen, ini bertentangan dengan hukum alam. Sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang, semuanya sudah terlambat. Guru, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Semua mata tertuju pada Chen Tiangang. Pada saat itu, Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan gejolak dan penyesalan tak berujung di hatinya. Dia tahu bahwa sebagai kepala keluarga Chen, dia sama sekali tidak bisa bertindak gegabah saat ini. La berkata dengan suara berat, apa yang ditakdirkan akan terjadi pada akhirnya. Karena kuil telah mengetuk pintu, mari kita keluar dan menghadapinya. Ingat, apapun yang terjadi nanti, seberapa agresif pun pihak lain, jangan menyerang duluan. Bersabarlah jika bisa, mundurlah jika bisa, dan jangan pernah memberi pihak lain alasan untuk menyerang, mengerti? Jernih. Keenam tetua itu mengangguk serempak. Meskipun wajah mereka masih dipenuhi rasa takut, mereka memaksakan diri untuk berdiri dan mengikuti Chen Tiangang keluar dari Aula Dewan. Di luar Aula Dewan, gerbang rumah besar keluarga Chen, yang telah berdiri selama 1000 tahun dan melambangkan keagungan keluarga Chen, telah hancur berantakan, dengan pecahan-pecahannya berserakan di tanah. Para biksu dari kuil berdatangan seperti gelombang pasang, memenuhi seluruh halaman depan. Jubah perak mereka, tampak sangat berkilauan di malam hari. Pria tua berambut putih itu berdiri di barisan paling depan, dikelilingi bintang-bintang, pandangannya perlahan tertuju pada Chen Tiangang. Senyum tipis teruk di bibirnya, Patriark Chen, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Chen Tiangang berusaha tetap tenang, menggenggam tangannya dan berkata, saya tidak menyangka para tetua kuil akan mengunjungi tempat tinggal saya yang sederhana ini. Saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Pria tua berambut putih itu tersenyum tipis, tetapi nadanya sama sekali tidak sopan. Patriark Chen, tidak perlu formalitas seperti itu. Kita datang ke sini hari ini bukan karena alasan lain selain untuk satu orang. Hati Chen Tiangang mencekam, dia tahu apa yang akan terjadi pasti akan terjadi. Dia tetap tenang di luar, berpura-pura bingung. Oh, tetua itu berbicara tentang siapa? Tatapan lelaki tua berambut putih itu menajam saat ia menatapnya dengan saksama, berbicara perlahan dan sengaja. Suaranya dingin dan jelas, Chen Ping. Nama Chen Ping menghantam Chen Tiangang seperti dua batu besar yang menghantam hatinya. La terdiam sejenak, menyadari bahwa menyembunyikannya tidak ada gunanya, tetapi ia tetap harus menelan pil pahit dan perlahan berkata, tetua, sejujurnya, Chen Ping memang datang ke keluarga Chen saya dan tinggal di kediaman Chen untuk beberapa waktu. Namun, setelah kembali dari Longtan, ia secara sukarela meninggalkan kediaman Chen. Adapun kemana ia pergi, lelaki tua ini benar-benar tidak tahu. Kiri, pria tua berambut putih itu sedikit mengangkat alisnya, jelas tidak mempercayainya. Chen Tiangang mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu benar sekali. Setelah dia keluar dari kolam naga kuno hari itu, dia memutuskan semua hubungan dengan keluarga Chen saya dan pergi sendirian. Dia sangat tertutup dan datang dan pergi tanpa jejak. Saya benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Tidak tahu sama sekali. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Wu Lingyun perlahan berjalan keluar dari balik kerumunan di kuil, wajahnya dipenuhi ejekan dan kesombongan. Memandang Chen Tiangang dengan jik. Patriark Chen, siapa yang kau coba bodohi? Chen Ping lulus kontes bela diri keluarga Chen untuk memilih suami, dan dia adalah menantu sah keluarga Chen. Dia dan putrimu, Chen Wanxing,
sangat saling mencintai. Kau tidak tahu di mana dia. Apakah kau pikir kami akan mempercayainya? Wu Lingyun mencibir. Chen Tiangang menatap Wu Lingyun, kilatan rasa jijik dan dingin yang tak tersembunyikan langsung melintas di matanya. Keluarga Wu. Sesuai dugaan dari keluarga Wu, Wu Lingyun yang tercela itulah yang diam-diam memberitahu pihak kuil. Dialah yang menikam keluarga Chen dari belakang pukulan yang paling fatal. Seandainya bukan karena campur tangan dan provokasi terus-menerus dari keluarga Wu, keadaan tidak akan sampai seperti ini. Tuan Muda Wu, suara Chen Tiangang tenang, namun mengandung sedikit nada dingin. Chen Ping memang pergi dalam keadaan marah. Adapun alasan kepergiannya, saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Wu Lingyun mencibir dan mendesak, tidak bisa berkata lebih banyak. Kurasa keluarga Chen lah yang sengaja menyembunyikannya dan membiarkannya pergi. La berhenti menatap Chen Tiangang, berbalik ke arah tetua berambut putih, membungkuk dengan hormat, dan berkata, "Tetua, keluarga Chen berbohong. Chen Ping pasti masih bersembunyi di rumah besar Chen, mungkin di ruangan rahasia, halaman belakang, atau ruang bawah tanah. Asalkan kita mencari dengan teliti, kita pasti akan menemukannya." Pria tua berambut putih itu perlahan menoleh. Tatapannya tajam seperti kilat, dan kembali tertuju pada Chen Tiangang. Dengan tekanan yang tak tertahankan, Patriark Chen, beranikah Anda memerintahkan kami untuk menggeledah kediaman Chen? Bab 6119 jatuhkan dia. Ekspresi Chen Tiangang tiba-tiba berubah. Mencari, mengapa mengizinkan orang-orang di kuil untuk menggeledah rumah besar keluarga Chen yang berusia 1000 tahun? Sesuka hati. Rumah besar keluarga Chen telah berdiri di kota Yunxian selama 1000 tahun, mewakili martabat dan prestise keluarga terkemuka ini. Jika orang-orang dari kuil diizinkan untuk menggeledah rumah besar itu sesuka hati hari ini, mengacak-acaknya dan menimbulkan kekacauan, reputasi keluarga Chen akan hancur total. Di masa depan, keluarga Chen tidak akan pernah bisa lagi berbangga diri di kota Yunxian dan akan menjadi bahan olok semua orang. Selain itu, Chen Wanxing masih berada di rumah besar itu. Jika Wanxing, seorang wanita biasa, sampai diganggu oleh para kultivator kuil ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam, matanya menajam, dan berkata dengan suara berat, "Tetua, saya akan mengatakannya lagi, Chen Ping memang tidak berada di kediaman Chen. Jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tolong jangan memaksa saya." Kilatan dingin muncul di mata lelaki tua berambut putih itu, dan nadanya langsung berubah sedingin es. "Patriark Chen, apakah Anda bertekad untuk melindungi seorang buronan dari kuil dan menjadi musuh kuil saya?" Chen Tiangang dengan cepat menggelengkan kepalanya, nadanya tulus, "Aku tidak berani. Aku tidak pernah berniat untuk melindungi siapapun, apalagi berani menjadi musuh kuil." Namun Chen Ping memang tidak ada di kediaman itu. Sekalipun para tetua mencari di seluruh kediaman Chen, itu akan sia-sia, itu hanya akan menjadi usaha yang membuang-buang waktu. Pria tua berambut putih itu terdiam sejenak. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu tanpa kehangatan sama sekali, senyum itu terasa sangat dingin. "Patriark Chen, apakah menurutmu aku datang ke sini hari ini untuk membahas ini denganmu?" Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan 100 prajurit kuil di belakangnya langsung melangkah maju. Aura mereka meledak, dipenuhi dengan niat membunuh. Geledah kediaman Chen, dari loteng hingga ruang bawah tanah, geledah setiap ruangan dan setiap sudut secara menyeluruh. Siapapun yang berani melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, hanya dengan satu perintah. 100 prajurit kuil menyerbu ke seluruh penjuru kediaman Chen seperti gelombang perak. Ruang belajar, kamar tidur, loteng, halaman, ruang rahasia, ruang bawah tanah, mereka dengan panik mencari di setiap tempat yang mungkin digunakan orang untuk bersembunyi. Meja dan kursi terbalik, vas pecah berkeping-keping, dan pintu serta jendela rusak. Kediaman Chen yang dulunya indah dan elegan seketika berubah menjadi berantakan. Wajah Chen Tiangang pucat pasi, tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih dan urat-uratnya menonjol. Dia sangat marah,
tetapi tidak berani bergerak. Dia tahu betul bahwa mengambil tindakan sama saja dengan menyatakan perang terhadap bait suci. Dengan kekuatan keluarga Chen saat ini, mereka bukanlah tandingan bagi kuil tersebut. Pada akhirnya, seluruh keluarga Chen akan musnah sepenuhnya, tanpa menyisakan seorang pun yang hidup. Keenam tetua itu juga pucat dan gemetar, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat itu terjadi. Pencarian tersebut berlangsung selama setengah jam penuh. Seluruh kediaman keluarga Chen berantakan, dan terjadi kekacauan total. Seorang prajurit kuil bergegas masuk dari luar, berlutut dengan satu lutut, dan dengan hormat melaporkan kepada tetua. Berambut putih, melapor kepada tetua. Seluruh kediaman Chen, setiap sudutnya, telah digeledah. Tidak ditemukan jejak Chen Ping. Pria tua berambut putih itu sedikit mengerutkan kening, jelas agak terkejut. Ekspresi Wu Lingyun berubah drastis, dan dia berteriak, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dia pasti bersembunyi di dalam rumah besar itu. Kalian pasti belum mencari dengan cukup teliti. Cari lagi, cari 3 kali lagi, cari dengan saksama. Prajurit kuil itu menatap Wu Lingyun dengan dingin, nadanya bernada tidak senang. Tuan Muda Wu, kami telah mencari 3 kali, tidak ada sudut yang terlewat. Memang benar tidak ada orang bernama Chen Ping. Mengapa kami harus berbohong? Wu Lingyun menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Tiba-tiba, matanya melirik ke sekeliling. Dan dia teringat sesuatu. Dia segera berteriak, ada satu orang lagi. Chen Wanxing. Dia adalah rekan kultivasi Chen Ping, orang yang paling dia sayangi. Dia pasti tahu keberadaan Chen Ping. Chen Wanxing. Mata lelaki tua berambut putih itu berbinar, jelas menunjukkan bahwa dia pernah mendengar nama itu. Ekspresi Chen Tiangang berubah drastis dalam sekejap. Tidak bagus. Mereka akan mencelakai Wanxing. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Wu Lingyun memperlihatkan senyum ganasnya sambil menatap Chen Tiangang. Patriark Chen, suruh putrimu keluar. Asalkan dia dengan patuh memberitahu kami keberadaan Chen Ping, aku bisa memohon kepada para tetua untuk mengampuni keluarga Chen-mu. Jika tidak, hari ini, seluruh keluarga Chen-mu akan dimusnahkan. Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan kepanikan dan kemarahan di hatinya, dan berkata, dengan suara berat, Wanxing sedang tidak enak badan dan beristirahat di halaman belakang. Dia tidak ada di dalam rumah. Tidak di sini. Wu Lingyun mencibir seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Patriark Chen, apakah Anda menganggap saya anak kecil berusia 3 tahun? Saya baru saja bertanya kepada para penjaga di kediaman Anda, dan mereka dengan jelas mengatakan bahwa Chen Wanxing ada di kediaman dan tidak pernah pergi. Apakah Anda masih mencoba untuk menyangkalnya? La kembali menoleh ke tetua berambut putih itu, membungkuk, dan berkata, tetua, Chen Wanxing memiliki hubungan dekat dengan Chen Ping. La pasti tahu keberadaan Chen Ping. Selama kita menangkapnya, Chen Ping pasti akan menunjukkan dirinya. Kita pasti akan dapat menemukan Chen Ping melalui dirinya. Pria tua berambut putih itu mengangguk sedikit, dan tanpa ragu-ragu lagi, melambaikan tangannya dan memerintahkan. Cari, temukan Chen Wanxing untukku, hidup atau mati. Para prajurit kuil dikerahkan kembali, langsung menuju ke halaman belakang. Kali ini, Chen Tiangang tak bisa lagi menahan diri. La melangkah maju, merentangkan tangannya, dan berdiri di depan semua prajurit, meraung seperti guntur, siapa yang berani menyentuh putriku? Pria tua berambut putih itu menatapnya, secerca ejekan terpancar di matanya. Patriark Chen, akhirnya kau tak bisa menahan diri lagi. Akhirnya berhenti berpura-pura. Wajah Chen Tiangang pucat pasi, matanya merah, dan dia berbicara perlahan dan hati-hati, setiap kata terasa seperti berlumuran darah. Chen Ping memang bukan dari keluarga Chen saya. Jika kalian ingin menemukannya, carilah dia di luar. Ujung dunia pun tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen saya. Tapi Wanxing adalah putriku. Dia hanya wanita biasa dan tidak ada hubungannya dengan ini. Kau tidak bisa menyentuhnya. Tidak ada hubungannya. Wu Lingyun mencibir, matanya penuh kedengkian. Dia adalah rekan kultivasi Chen Ping.
Mereka menghabiskan setiap hari bersama, bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Patriark Chen, saya menyarankan Anda untuk dengan patuh menyingkir agar tidak merusak keharmonisan. Jika tidak, itu tidak akan terlihat baik bagi siapapun. Chen Tiangang berdiri diam, tak tergoyahkan seperti gunung, matanya penuh tekad. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sedikit, nadanya acuh tak acuh karena Patriark Chen begitu keras. Kepala, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan kedua tetua kuil di belakangnya, yang telah menunggu giliran. Mereka melangkah maju bersamaan, aura mereka memancar keluar. Tangkap dia, bab 6120 terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Siapa yang berani, ragu, Chen Tiangang meraung, dan aura tingkat pertama alam abadi sejati yang telah lama ditekannya meledak tanpa ragu. Energi spiritual keemasan menyebar ke segala arah, menyebabkan batu bata dan batu di tanah sedikit retak. Dia telah hidup selama 1000 tahun dan mencapai alam abadi sejati, kekuatannya sudah tak terukur. Pada saat itu, demi putrinya dan demi sisa-sisa martabat keluarga Chen, ia benar-benar meledak. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, jejak telapak tangan berwarna emas itu herkiawan seperti matahari. Membawa kekuatan luar biasa saat melesat ke depan. Beberapa tetua kuil mendengus dingin secara bersamaan, tanpa menunjukkan rasa takut, dan menyerang bersama-sama. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan gelombang kejut dahsyat menyebar dengan liar dari mereka berdua. Para penjaga keluarga Chen di sekitar mereka tidak sempat menghindar dan langsung terlempar oleh gelombang kejut tersebut, jatuh terhempas keras ke tanah dan memuntahkan darah. Chen Tiangang merasakan mati rasa tiba-tiba di lengannya, diikuti oleh kekuatan luar biasa yang menyebabkannya tanpa sadar terhuyung mundur 3 langkah, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Kedua tetua kuil di seberang sana tetap tak bergerak, aura mereka tenang dan terkendali. Dia bukan tandingan musuh ketika menghadapi banyak lawan sendirian. Namun dia tidak menyerah. Mereka tidak mundur sejengkal pun. Wan Xing masih berada di dalam rumah besar itu, masih di bagian belakang. Dia adalah sang ayah, dia adalah kepala keluarga, dia harus menghentikan mereka. Chen Tiangang, kau sedang mencari kematian. Suara lelaki tua berambut putih itu dingin membekukan, tanpa emosi. Sedikit pun, Chen Tiangang menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya tetap setegas besi, dan berkata dengan suara berat, aku sudah bilang, Chen Ping bukan dari keluarga Chen-ku. Jika kau ingin menemukannya, silakan cari. Tapi jika kau ingin menyakiti putriku, kau harus menginjak mayatku terlebih dahulu. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, nadanya sedikit tidak sabar, keras kepala sampai akhir. Dia melambaikan tangannya lagi, dan 100 prajurit kuil di belakangnya menyerbu maju seperti serigala lapar. Karena Patriark Chen menolak menyerahkan orang itu, maka pukuli dia sampai dia menyerahkannya. Lakukan aksimu. Ya, 100 tentara, bersenjata lengkap dan memancarkan niat membunuh, menyerbu ke arah Chen Tiangang. Tatapan Chen Tiangang menajam, dan bukannya mundur, dia malah maju. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, melepaskan semburan energi spiritual keemasan yang membuat ketiga prajurit di garis depan terlempar, memuntahkan darah, dan jatuh pingsan. Namun, pihak lawan memiliki terlalu banyak orang. Bunuh 1, dan 10 lainnya akan segera muncul. Bunuh 10, dan 100 akan segera muncul. Padat sekali, tak berujung. Para penjaga yang tersisa di rumah besar Chen, melihat kepala keluarga mereka dikepung dan diserang, dipenuhi amarah. Dan menghunus senjata mereka, lalu menyerbu maju. Lindungi kepala keluarga, lawan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyakiti kepala keluarga. Kita akan hidup dan mati bersama keluarga Chen. Teriakan pertempuran mengguncang langit dan bumi. Pertempuran besar antara kedua pihak akan segera pecah. Ayah! Tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari arah halaman belakang. Mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah pucat dan mata merah, Chen Wanxing bergegas keluar dari halaman belakang tanpa mempedulikan apapun. Dia merenungkan kesalahannya di aula leluhur,
hatinya dipenuhi kekhawatiran terhadap ayahnya dan rasa bersalah terhadap Chen Ping. Namun, suara perkelahian, teriakan, dan jeritan di luar semakin keras dan mendekat, dan dia tidak bisa lagi duduk diam atau menahan diri, jadi dia bergegas keluar. Pemandangan di depan matanya langsung menghancurkan hatinya. Rumah besar keluarga Chen hancur lebur, para penjaga tergeletak mengerang di tanah, meja dan kursi berantakan, darah mengalir deras, dan sang ayah, yang dipenuhi luka, berjuang dengan gagah beran. Ketika Chen Tiangang melihat Chen Wanxing bergegas keluar, ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak dengan tegas, "Wanxing, kembali, siapa yang membiarkanmu keluar? Kembali sekarang juga." Namun, sudah terlambat. Wu Lingyun langsung mengenali Chen Wanxing di tengah kerumunan. Matanya langsung berbinar, seperti serigala lapar, yang melihat domba, dan kilatan nafsu dan keserakahan terpancar di dalamnya tanpa berusaha menyembunyikannya. Bu Chen, sudah lama sekali. Dia perlahan berjalan maju, memandang Chen Wanxing dari atas ke bawah, tatapannya menjelajahi tubuhnya dengan bebas, dipenuhi rasa posesif. Chen Wanxing tanpa sadar mundur selangkah, hatinya dipenuhi rasa jijik dan takut, lalu menatapnya dengan dingin. Melihat kekacauan di hadapannya, melihat anggota sukunya tergeletak dalam genangan darah, melihat ayahnya berlumuran darah dan terhuyung-huyung, dia tak lagi mampu menahan air matanya yang mengalir deras di wajahnya. "Mengapa kau melakukan ini? Apa kesalahan yang telah kami, keluarga Chen, lakukan padamu?" Wu Lingyun terkekeh pelan, nadanya sembrono namun menyeramkan. "Mengapa? Karena keluarga Chen Anda melindungi seorang buronan dari kuil, kejahatan yang pantas dihukum mati. Dan juga karena dia sengaja melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya, dan berkata dengan nada mesum, 'Aku menyukaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku menginginkanmu. Hari ini, keluarga Chen hancur, dan kau milikku.'" Chen Wanxing menggertakkan giginya, matanya dipenuhi kebencian, dan berteriak tajam, "Jangan berani-beraninya. Aku lebih memilih mati daripada membiarkanmu berhasil." Senyum Wu Lingyun langsung lenyap, wajahnya berubah gelap, "Kau tak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya." Dia menoleh ke tetua berambut putih itu dan membungkuk, berkata, "Tetua, karena dia menolak untuk mengungkapkan keberadaan Chen Ping, kita harus menggunakan kekerasan. Tangkap dia, dan dia pasti akan bicara." Pria tua berambut putih itu mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya tanpa ekspresi, bahwa dia turun. Dua prajurit kuil segera menurut, wajah mereka dingin saat mereka mengulurkan tangan dan menangkap Chen Wanxing. "Berhenti!" Mata Chen Tiangang merah padam karena amarah. Dia meraung dan, tanpa mempedulikan apapun, menghantam para prajurit yang menyerangnya dengan satu pukulan telapak tangan. Kemudian dia menyerbu ke arah Chen Wanxing seperti orang gila. Namun bagaimana mungkin para tetua kuil membiarkan dia bertindak sesuka hatinya? "Mau pergi? Tetaplah di sini." Dua tetua kuil menyerang secara bersamaan, menghalangi jalan Chen Tiangang dan melepaskan kekuatan mereka untuk menjeratnya tanpa ampun. Chen Tiangang meraung berulang kali dan langsung terlibat pertempuran dengan beberapa orang. Pukulan telapak tangan itu berdesis, energi spiritual meledak, dan gelombang kejut bergulir. Ketiganya bertarung dari darat ke udara dan kembali ke darat, setiap benturan menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Meskipun Chen Tiangang hanya berada di tingkat pertama alam abadi sejati, dia tetaplah sangat kuat. Namun, kuil dan keluarga Wu bergabung, dan ada lebih dari 10 kultivator di puncak peringkat ke-9 alam abadi atas. Dengan begitu banyak ahli top yang menyerangnya, bahkan jika Chen Tiangang kuat, dia tidak bisa bertahan sendirian dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Setelah 30 ronde, napas Chen Tiangang mulai tidak teratur, dan gerakannya berangsur-angsur melambat. Bang! Sebuah telapak tangan menghantam bahunya dengan keras, suara tulang yang remuk terdengar jelas. Dia mengerang, tubuhnya bergoyang hebat, dan darah menyembur dari sudut mulutnya. Bang! Satu pukulan telapak tangan lagi mendarat keras di punggungnya. Chen Tiangang tak sanggup lagi menahan diri dan memuntahkan seteguk darah.
Seperti layang-layang dengan tali yang putus, ia jatuh dengan keras dari udara. "Ayah!" seru Chen Wanxing, suaranya memilukan. Namun setelah mendarat, Chen Tiangang sama sekali tidak ragu. Dia segera bangkit berdiri dan bergegas menuju Chen Wanxing lagi. Dia tidak mungkin jatuh. Dia tidak boleh mati. Wanxing masih menunggunya. "Wang Ying, lari! Cepat keluar dari sini!" teriaknya dengan suara serak, penuh keputusasaan. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya dengan putus asa, air mata mengaburkan pandangannya. "Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal bersama ayah. Kita akan mati bersama." Mata Chen Tiangang merah karena cemas, dan suaranya bergetar, "Anak bodoh. Jika kau tidak pergi, kita berdua akan mati di sini. Kau harus hidup. Jika kau hidup, cari Chen Ping. Cari dia, minta maaf padanya atas nama keluarga Chen." "Ayah!" Chen Wanxing terisak tak terkendali. Chen Tiangang mengulurkan tangannya yang gemetar dan dengan lembut mengusap pipinya, matanya dipenuhi dengan cinta, rasa bersalah, dan keengganan. Ini salahku karena bertindak bodoh, ini salahku karena menghancurkan keluarga Chen dan semua anggota klan kita. Tapi kau tidak bisa mati di sini, kau harus hidup." Dia perlahan berbalik, menatap para prajurit kuil dan penjaga bela diri yang mengejarnya dengan panik, tatapan penuh tekad terpancar di matanya. "Cepat, masuk lewat pintu belakang di halaman belakang. Cepat!" Sebelum Chen Wanxing sempat berkata apapun lagi, Chen Tiangang tiba-tiba berbalik dan bergegas keluar lagi seperti orang gila. "Ayolah, jika kamu tidak takut mati, kemarilah." Dia meraung, melepaskan kekuatan penuhnya sebagai dewa sejati, jejak telapak tangannya yang berwarna emas menyapu area tersebut, membuat belasan prajurit kuil di garis depan terpental. Dia berdiri di hadapan Chen Wanxing seperti gunung yang menjulang tinggi dan tak tergoyahkan, menghalangi semua pengejar. Saat Chen Wanxing menyaksikan sosok ayahnya yang berlumuran darah, kesepian, dan menjulang tinggi, air mata mengalir di wajahnya seperti untaian mutiara yang putus. Dia menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi rasa sakit dan kebencian yang tak berujung. Akhirnya, dia menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik dan berlari liar menuju halaman belakang. "Kejar dia, jangan biarkan dia lolos!" teriak Wu Lingyun segera setelah melihat ini. Tepat ketika para prajurit kuil dan pengawal keluarga Wu hendak mengejar, Chen Tiangang melangkah maju dan menghalangi jalan mereka sekali lagi. "Jika kau ingin mendekatinya, kau harus melewati aku dulu." Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan sebuah pedang panjang, bersinar terang dan memancarkan energi spiritual, seketika muncul di tangannya. Itu adalah senjata sihir kelahirannya, harta keluarga Chen yang diwariskan selama ribuan tahun, pedang awan biru. Pria tua berambut putih itu menatapnya, secerca kekaguman terpancar di matanya. "Chen Tiangang, kau adalah ayah yang baik, tetapi sayangnya, kau memilih jalan yang salah dan berada di pihak yang salah." Chen Tiangang mencibir, tawanya dipenuhi kesedihan dan kesombongan, "Cukup omong kosongnya. Jika kalian ingin berkelahi, maka berkelahilah. Ayo." Sambil memegang pedang awan biru, dia berhenti bertahan dan ragu-ragu, lalu langsung menyerbu kerumunan seperti pedang terhunus. Para tetua kuil juga sama bertekadnya, berbondong-bondong maju dan melancarkan serangan terkoordinasi. Kali ini, Chen Tiangang menahan diri dan berhenti bertahan, sebaliknya, dia melancarkan serangan membabi buta. Mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia tahu betul bahwa setiap momen tambahan yang dia tahan akan memberi Chen Wanxing kesempatan lebih baik untuk melarikan diri. Pedang itu berkelebat, dan aura mengerikan terpancar darinya. Pukulan telapak tangan itu bersiul, mengguncang langit dan bumi. Darah berceceran, menodai jubahnya dengan warna merah. 50 putaran. 3 luka dalam lainnya yang memperlihatkan tulang muncul di tubuh Chen Tiangang, berlumuran darah, namun dia tetap tidak mundur selangkah pun. 70 putaran. Luka lain muncul, membelah dari bahunya hingga ke pinggangnya, dagingnya terkoyak, rasa sakitnya luar biasa, namun dia terus berjuang. 90 putaran. Lengan kirinya dipukul keras oleh telapak tangan seorang tetua,
tulang lengannya langsung patah, dan lengan itu terkulai. Lemas. Namun, ia tetap menggenggam erat pedang King Yun dengan tangan kanannya, menggertakkan giginya dan bertahan. Tetap bertarung, ayah. Dari kejauhan, terdengar tangisan Chen Wanxing yang memilukan. Dia tidak lari jauh. Dia bersembunyi di balik sudut gelap dinding, menyaksikan ayahnya bertarung dalam pertempuran. Berdarah, tubuhnya dipenuhi luka. Hatinya sangat sakit, dan dia merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Chen Tiangang mendengar putrinya menangis, tetapi dia tidak menoleh. Dia tidak bisa berbalik. Jika dia berbalik, Wang Ying akan melunakkan hatinya dan menyerah untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung tanpa henti, hingga saat-saat terakhir, hingga dia jatuh. 100 putaran. Chen Tiangang berlumuran darah, sosoknya tampak basah kuyup, pakaiannya robek, luka-luka di sekujur tubuhnya, dan napasnya sangat lemah. Namun matanya tetap bersinar seperti bintang dan seteguk besi. Dia menatap intently pada dua tetua alam abadi sejati di hadapannya, senyum pahit namun bangga perlahan terukir di bibirnya. Ayolah, ulangi lagi. Aku masih bisa bertarung. Bahkan para tetua kuil pun tak bisa menyembunyikan sedikit rasa khawatir. Meskipun begitu banyak dari mereka mengepung pria yang terluka parah itu, beberapa dari mereka tetap tewas. Mengapa Chen Tiangang belum jatuh juga? Pria tua berambut putih itu mendengus dingin, matanya sedingin es, dan menatap Wu Lingyun di sampingnya. Tuan Muda Wu, suruh semua orang dari keluarga Wu Anda datang menyerang saya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Baik, Wu Lingyun mengangguk tanpa ragu. Dalam sekejap, semua penjaga dan ahli dari keluarga Wu bergabung dalam pertempuran. Lebih dari selusin pakar terkemuka mengelilingi Chen Tiangang. Tekanan Chen Tiangang langsung melonjak. Hanya 10 ronde kemudian, pria tua berambut putih itu memanfaatkan kesempatan tersebut dan memukul dada Chen Tiangang dengan keras. Menggunakan telapak tangannya, Chen Tiangang memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ayah, Chen Wanxing tak kuasa menahan diri dan menerobos keluar dari bayang-bayang seperti orang gila. Saat Chen Tiangang melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Dengan segenap kekuatan terakhirnya, dia berteriak, "Wanxing, kenapa kau belum pergi juga? Pergi sekarang, cepat!" Chen Wanxing berlari ke sisinya sambil menangis, dan dengan hati-hati membantunya berdiri, air mata menetes ke lukanya. "Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa meninggalkan ayah sendirian. Aku ingin tinggal bersamamu." Bab 6122 Aku tak bisa pergi. Chen Tiangang menatapnya, matanya dipenuhi rasa sakit hati dan ketidakberdayaan, lalu berkata dengan lemah, "Anak bodoh, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kau tidak pantas mendapatkan ini dari ayahmu." Dia berjuang, menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, untuk perlahan berdiri dan sekali lagi melindungi Chen Wanxing erat-erat di belakangnya. Pria tua berambut putih itu perlahan berjalan menghampirinya, menatapnya dengan nada acuh tak acuh. "Chen Tiangang, kau telah melakukan yang terbaik, kau telah melakukan lebih dari cukup. Serahkan Chen Wanxing, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat, sehingga kau bisa mati dengan bermartabat." Chen Tiangang perlahan menggelengkan kepalanya, suaranya lemah namun sangat tegas, mengucapkan setiap kata. "Dengan jelas, jika kau ingin menyakiti putriku, kau harus melangkahi mayatku." Pria tua berambut putih itu menghela napas pelan, keras kepala dan tak mau menyesal, dia tak akan pernah mengerti. Bahkan dalam kematian, dia melambaikan tangannya, dan para prajurit kuil melangkah maju lagi, wajah mereka dipenuhi niat membunuh. Pada saat kritis ini, lindungi kepala keluarga, lindungi gadis muda itu. 6 tetua keluarga Chen yang tersisa, berlumuran luka dan berpakaian compang camping, masih meraung dan menyerbu maju, berdiri di depan Chen Tiangang dan Chen Wanxing. Mereka langsung bentrok dengan para prajurit kuil dan penjaga samurai. Tetua berwajah merah itu menamparkan seorang prajurit kuil dengan pukulan keras, lalu menoleh ke Chen Wanxing. Suaranya serak, "Nona, pergi, jangan khawatirkan kami, pergi."
Tetua berambut putih itu menusuk tenggorokan seorang penjaga bela diri dengan pedangnya, sambil berteriak, "Nonal, pergi! Jangan biarkan kami mengorbankan diri dengan sia-sia. Jangan biarkan kami mati sia-sia." Seorang tetua lainnya dikelilingi oleh 3 prajurit kuil, telah ditikam beberapa kali dan jubahnya berlumuran darah, tetapi ia tetap berpegangan erat pada salah satu prajurit dan menolak untuk melepaskannya. Dia menoleh menatap Chen Wanxing, matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang tak berujung. "Nona, kami minta maaf, kami serakah, kami menghancurkan keluarga Chen, kami pantas mendapatkannya." Kata-kata itu terucap, sebuah pedang panjang menusuk jantungnya. Tubuhnya lemas, dan perlahan ia ambruk ke dalam genangan darah, tak pernah mengeluarkan suara lagi. "Tetua ketiga," seru Chen Wanxing, suaranya dipenuhi rasa sakit yang memilukan. Seorang tetua lainnya dikepung dan diserang oleh beberapa orang, telah memuntahkan seteguk darah dan jatuh tersungkur ke tanah. Di ranjang kematiannya, ia menatap Chen Wanxing dan bergumam lemah, "Katakan pada Chen Ping, kami salah, kami pantas mati." Chen Wanxing berlutut di tanah, gemetaran seutuhnya, air mata mengaburkan pandangannya. Dia menyaksikan para tetua yang telah mengawasinya tumbuh dewasa dan sangat menyayanginya jatuh tersungkur di hadapannya, pergi selamanya. Hatiku hancur. Rasa sakit itu tak tertahankan. Tetua berwajah merah itu dikepung dan diserang oleh 3 prajurit kuil. Dia ditikam berkali-kali dan tubuhnya dipenuhi luka. Tetapi dia tetap berjuang sampai mati dan bertarung dengan panik. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, dia menepis 2 tentara, lalu perlahan ambruk, menatap ke arah Chen Wanxing. Dengan senyum lega, "Nona, jaga diri baik-baik." Tetua berambut putih itu dipukul keras di bagian atas kepalanya oleh telapak tangan lelaki tua berambut putih lainnya. Darah berceceran. Dia meninggal di tempat kejadian. Sebelum pingsan, ia menatap Chen Wanxing, matanya dipenuhi cinta, keengganan, dan kekhawatiran. "Nona, cepat pergi, selamat jalan." Keenam penatua itu tewas. Rumah besar keluarga Chen telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Chen Wanxing berlutut di tanah, memandang mayat-mayat dan darah yang berserakan di mana-mana, air mata mengalir. Tanpa suara di wajahnya, "Tidak, tidak, jangan mati." Dia bergumam sendiri, diambang gangguan mental. Chen Tiangang berusaha berdiri, dan dengan sisa kekuatannya, ia menariknya berdiri. Suaranya serak, "Wanxing, ayo pergi, ayo pergi." Dia meraih tangan Chen Wanxing dan bergegas menuju pintu belakang tanpa mempedulikan hal lain. Di belakang mereka, para pengejar mengejar dengan cepat, teriakan pertempuran mereka memekakkan telinga. Chen Tiangang berlari liar sambil berbalik untuk bertarung. Dia menepis para prajurit yang mengejarnya dengan satu telapak tangan dan menusuk tenggorokan seorang pria dengan pedangnya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk dibunuh. Akhirnya, mereka bergegas ke gerbang belakang halaman belakang. Chen Tiangang tiba-tiba mendorong Chen Wanxing menjauh. "Pergi, pergi cepat, jangan pernah kembali." Chen Wanxing jatuh ke tanah, menoleh menatapnya, air mata mengalir di wajahnya. "Ayah, bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan?" Chen Tiangang menatapnya dan memperlihatkan senyum paling lembut, namun juga paling putus asa dalam hidupnya. "Hidup, ayah tidak bisa pergi. Ayah ingin tinggal dan menjaga perusahaan keluarga Chen tetap lestari. Tapi kau harus terus." Dia perlahan berbalik, menatap para prajurit kuil dan penjaga bela diri yang mengejarnya, tatapan penuh tekad terpancar di matanya. Bab 6123 Pelarian putus asa. "Ayo!" Dia meraung dan menyerbu maju lagi, mengacungkan pedang awan biru. Pedang berkelebat, dan darah berceceran. Dia menusuk jantung seorang penjaga bela diri dengan pedangnya dan membuat seorang prajurit kuil terpental dengan pukulan telapak tangan. Namun, cedera yang dialaminya terlalu parah. Dia kehilangan banyak darah, napasnya semakin lemah, dan gerakannya semakin lambat. Akhirnya, lelaki tua berambut putih itu berhasil menyusul. Matanya dingin dan tanpa emosi saat dia melayangkan pukulan telapak tangan yang kuat, mengenai punggung Tiangang tepat sasaran. "Chen, engah." Chen Tiangang terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah,
jatuh tersungkur ke tanah, dan terhempas dengan keras. Tidak mampu bangkit lagi. Ayah! Chen Wanxing berteriak, berusaha mati-matian untuk bergegas kembali. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Chen Tiangang dengan susah payah menoleh untuk melihatnya, suaranya begitu lemah hingga hampir tak terdengar. Pergi cepat, cari Chen Ping, katakan padanya, ayahmu yang telah berbuat salah. Padanya, ayahmu yang bersalah, katakan padanya, untuk melindungimu. Dia berhenti sejenak, rasa sakit yang mendalam, penyesalan, dan keputusasaan terpancar di matanya. Dan, sampaikan kepada leluhur keluarga Chen, bahwa akulah, Chen Tiangang, yang tidak becus, akulah yang menghancurkan fondasi keluarga Chen yang telah berusia ribuan tahun. Aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya. Suaranya semakin lemah dan semakin pelan. Akhirnya, dia perlahan memejamkan matanya. Tubuh itu telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Kepala keluarga Chen, Chen Tiangang, telah gugur. Ayah! Tangisan Chen Wanxing yang melengking dan putus asa bergema di seluruh langit malam, sungguh menyayat hati. Wu Lingyun perlahan berjalan ke arah mayat Chen Tiangang, menendangnya dengan jijik untuk memastikan bahwa dia benar-benar mati, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Wanxing yang tidak jauh darinya. Kilatan nafsu dan keserakahan kembali muncul di matanya. Nona Chen, ayahmu telah meninggal, dan keluarga Chen telah berakhir. Sekarang, kau milikku. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan tegas, kejar dia. Temukan dia hidup atau mati. Jangan biarkan dia lolos. Melihat jenazah ayahnya yang dingin, darah anggota keluarganya yang berceceran di tanah, dan rumah keluarga Chen yang telah berubah menjadi neraka, hati Chen Wanxing dipenuhi dengan rasa sakit, kebencian, dan keputusasaan yang tak berujung. Dia tahu, keluarga Chen sudah tamat. Sebuah fondasi berusia 1000 tahun, hancur dalam sekejap. Dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa di hatinya, berbalik dan bergegas ke malam yang tak terbatas, berlari dengan liar. Di belakang mereka, Wu Lingyun memimpin sejumlah besar pengejar, tanpa henti mengejar mereka, teriakan perang. Mereka mengguncang langit. Chen Wanxing, kau tidak bisa melarikan diri. Menyerahlah dengan patuh. Kejar dia. Dia terluka, dia pasti tidak pergi jauh. Chen Wanxing berlari dengan putus asa, melarikan diri dengan putus asa, dan berlari liar tanpa mempedulikan apapun. Air mata mengalir deras di wajahnya, dikeringkan oleh angin, hanya untuk mengalir lagi. Namun dia tidak berani berhenti. Mereka tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat pun. Berhenti berarti kematian. Jika kita berhenti, kita akan mengecewakan pengorbanan ayah kita, upaya para tetua, dan semua anggota klan yang gugur melindunginya. Dia harus hidup. Dia harus menemukan Chen Ping. Malam semakin gelap dan pekat, sehitam tinta. Chen Wanxing berlari liar melintasi pegunungan dan hutan yang sunyi. Luka di punggungnya terus berdarah, membuat pakaiannya bernoda merah. Betisnya juga terluka akibat batu saat melarikan diri, dan setiap langkah yang diambilnya menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Namun dia tidak berani berhenti. Dia tahu betul bahwa Wu Lingyun dan para pengejarnya berada tepat di belakangnya, tanpa henti mengejarnya. Dia memejamkan matanya, memusatkan perhatiannya pada kalung pengikat naga yang pernah dikenakan Chen Ping dan yang kemudian dilepasnya. Terdapat sedikit keterkaitan antara kalung itu dan dirinya. Di sana, arah menuju tanah tandus. Chen Ping berada di arah sana. Dia menggertakkan giginya, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa dan keputusasaan di hatinya, lalu mempercepat langkahnya lagi, berlari liar menuju tanah tandus. Di belakang mereka, cahaya api berkedip-kedip, semakin mendekat. Teriakan pertempuran dan suara pengejaran semakin terdengar jelas. Namun dia tidak menoleh, tidak sekalipun. Dia terus berlari dan berlari, menuju arah di mana Chen Ping berada, menuju satu-satunya harapan itu. Saat fajar menyingsing, secercah cahaya samar muncul di cakrawala. Gurun tandus sudah dekat. Chen Wanxing mengabaikan segalanya dan bergegas memasuki hutan belantara yang luas. Di belakang mereka, Wu Lingyun, memimpin para pengejarnya, terus tanpa henti berteriak dengan suara menyeramkan. Chen Wanxing,
Kau tidak bisa lolos. Gurun tandus akan menjadi tempat pemakamanmu. Chen Wanxing masih tidak menoleh. Dia terus berlari dan berlari, menuju arah yang dideteksi oleh kalung itu, menuju satu-satunya cahaya di hatinya.